Tapi saya masih pikiran positif, dalam arti ya mungkin inilah yang paling bisa memperjuangkan keberagaman kan gitu kan. Ingat di masanya Bung Karno dulu gitu ya, awal-awal kemerdekaan. Tapi yang saya lihat, begitu dia mengeluarkan perintah kepada dua pimpinan daerahnya untuk menolak tim nasional Israel masuk ke Bali dan ke Jawa Tengah, udah nggak iya lagi nih, Santi Amer. Ya udah nggak tertarik sama sekali milih partai ini, saya pikir begitu gitu. Berarti Ya, serem loh ini loh. yang kita lihat sekarang ini kan sebenarnya fenomena politik di Indonesia ini simpel. Ini antara pertentangan antara pemilik partai dengan petugas partai, Pak. Ya, ya, antara petugas parkir dengan petugas Pemilik lahan partai. parkir, petugas partai. Petugas partai sama petugas parkir, ya. Iya, jadi ini bukan konflik ideologis antara misalkan nasionalis melawan kadrun, bukan Pak Paul. Simpel sebenarnya peta konflik politiknya antara petugas partai lawan Petugas partai. Nah, pemilik partai merasa pengen dianggap, pengen supaya petugasnya ini hanya manut pada dia sendiri, sementara si petugas merasa saya ini kan ini harus bertugas kepada semua orang, bukan hanya kepada partai tertentu kan gitu kan. Nah, kemudian si pemilik merasa bahwa dialah yang menentukan semuanya, bahkan sampai ada kayak semacam kesepakatan dengan capres yang akan datang untuk penentuan kabinet segala gitu ya, yang dibongkar sama Ade Armando itu. Jadi dibuat seperti itu. Nah ini kan sudah bertentangan dengan kaidah bernegara, Pak. Artinya belum pilih seorang pimpinan, tapi dia sudah membuat kesepakatan dengan partainya untuk menentukan siapa yang akan duduk di dalam kabinet yang akan datang, kan gitu kan. Aneh seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Begitu ya, Pak. Ya, kita lanjut dulu, standby. Aku mah. Shalom Pak Paul. Shalom aku mah. Oke. Shalom. Ya, jadi mungkin saya nggak panjang lebar kemana-mana, cuman menyangkut topik yang Pak Paul tulis aja tentang saya PDIP semakin mengadrun. Sebenarnya kalau saya melihat data Pak, justru 10 tahun ini gereja paling banyak ditutup Pak Paul gitu. Iya, aneh ya. Iya. Bukan di zaman SBY Pak paling banyak ditutup gereja. Justru sekarang Pak. Iya, zaman kekuasaannya Megawati ini ya. Iya. Zaman kekuasaan partainya ini yang paling banyak ditutup gereja, paling banyak orang Kristen dipersekusi di sini gitu. Nah, jadi saya juga berpikir, saya nggak akan mau pilih partai ini lagi, kalau melihat situasinya seperti ini gitu. Karena kalau ngakunya kan selalu nasionalis, membela kepentingan ini, minoritas. Terus kemudian ini Wong Cili, Wong Cili, toleransi dan sebagainya. Tapi saya melihat, iya, data-data di lapangannya, beberapa data yang saya dapat dari Setara Institut itu justru kebalikan, Pak. Bahkan perda syariah di daerah itu, ini partai yang paling banyak mendukung, Pak. Perda yang sampai 500 tadi disebutkan sama Bapak yang sebelumnya, gitu. Itu paling banyak justru dari partai yang satu ini, gitu. Makanya jadi bingung juga gitu. Tapi saya masih pikiran positif, dalam arti ya mungkin inilah yang paling bisa memperjuangkan keberagaman kan gitu kan. Ingat di masanya Bung Karno dulu gitu ya, awal-awal kemerdekaan. Tapi yang saya lihat, begitu dia mengeluarkan perintah kepada dua pimpinan daerahnya untuk menolak tim nasional Israel masuk ke Bali dan ke Jawa Tengah, udah nggak iya lagi nih, Santi Amer. Ya udah nggak tertarik sama sekali milih partai ini, saya pikir begitu gitu. Berarti ya, serem loh ini loh. Iya. Nah yang kedua ini mungkin Pak Santi Amer mungkin tahu ya, kita mungkin udah jarang ketemu terakhir ini ya, karena aku lihat Pak Ketua ini jalan-jalan terus saya lihat gitu kan. Yang kita lihat sekarang ini kan sebenarnya fenomena politik di Indonesia ini simpel. Ini antara pertentangan antara pemilik partai dengan petugas partai, Pak. Ya, ya, antara petugas parkir dengan petugas pemilik partai. lahan parkir, petugas partai. Petugas partai sama petugas parkir, ya. Iya, jadi ini bukan konflik ideologis antara misalkan nasionalis melawan kadrun, bukan Pak Paul. Simpel sebenarnya peta konflik politiknya
antara petugas partai lawan Petugas partai. partai. Nah, pemilik partai merasa pengen dianggap, pengen supaya petugasnya ini hanya manut pada dia sendiri, sementara si petugas merasa saya ini kan ini harus bertugas kepada semua orang, bukan hanya kepada partai tertentu, kan gitu kan. Nah, kemudian si pemilik merasa bahwa dialah yang menentukan semuanya, bahkan sampai ada kayak semacam kesepakatan dengan capres yang akan datang untuk penentuan kabinet segala gitu ya, yang dibongkar sama Ade Armando itu. Jadi dibuat seperti itu. Nah, ini kan sudah bertentangan dengan kaidah bernegara, Pak. Artinya belum pilih seorang pimpinan, tapi dia sudah membuat kesepakatan dengan partainya untuk menentukan siapa yang akan duduk di dalam kabinet yang akan datang, kan gitu kan. Aneh seperti itu. Itu dia. Jadi ini ada yang mungkin merasa kingmaker, tetapi sebetulnya kelihatannya petugas partai ini juga bukan orang bodoh. Dia sebenarnya dialah kingmaker yang sesungguhnya gitu, Pak. Serem. Ya, sebenarnya dialah kingmaker yang sesungguhnya. Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan survei-survei yang lagi beredar 2-3 hari ini dari Kompas, terus terang kalau lembaga survei itu saya nggak percaya semua, Pak, karena ada lembaga survei yang dia hanya bukan melakukan survei, tapi dia juga sebagai konsultan partai politik maupun konsultan daripada calon anggota DPR atau capres tertentu gitu. Nah, cuman yang agak sedikit bisa dipegang, kalau buat saya pribadi sebagai pengamat data ya, itu adalah surveinya Kompas. Nah, surveinya Kompas ini yang agak lumayan bisa dipegang hasilnya gitu, walaupun kita nggak tahu, siapa tahu satu waktu dibeli juga kan gitu ya, kita nggak bisa bilang juga ya. Nah, yang saya lihat di sini ya, kelihatannya yang pemenangnya ini kalau menurut survei memang masih urutan pertama, kedua, tiga masih Ganjar, Prabowo sama Anies. Tetapi kalau head to head antara Ganjar dengan Prabowo, itu Prabowo menang jauh. Secara matematis tidak mungkin pemilihnya Prabowo itu ke Ganjar, pemilihnya Anies itu ke Ganjar, pasti akan ke Prabowo gitu. Secara matematisnya seperti itu. Hitung-hitungan kasarnya, Pak, dari sekarang, pasti yang menang itu kalau menurut saya sih, kalau hitung-hitungan matematis ya, kita nggak tahu faktor politis ini kan banyak. Itu pasti yang kedua gitu. Nah, cara membendung itu adalah bagaimana? Mau tidak mau ya Ganjar harus berkoalisi dengan Anies. Jadi ini tujuannya ini sebenarnya pemenangan aja, Pak Paul gitu. Ini politik praktis sebenarnya, hitungan matematis supaya bisa menang gitu. Nah, jadi artinya bukan lagi sekedar bicara ideologis di sini, bicara bagaimana memenangkan kontestasi politik yang akan datang. Ngeri ya. Apalagi saya lihat ya segala macam. Dulu yang saya berpikir begini, waktu pemilu sebelumnya saya lihat kadrun-kadrun dan yang dianggap pendukung Prabowo ini yang buat paling banyak bikin negatif campaign maupun hoax. Tapi sekarang kebalikan, Pak, gitu. Dari partai yang satunya lagi yang paling banyak bikin hoax sekarang, Pak, bikin ini dengan partai lain, bikin masalah dengan partai lain, misalkan dengan PSI dan partai-partai kecil yang lain gitu ya. Itu jadi seperti itu. Makanya saya pikir ya kalau dikatakan partai ini nasionalis, saya nggak percaya lagi, Pak, sejak kasus sepak bola Israel itu, Pak. Nggak percaya saya, Pak. Ya, nggak percaya. Karena udah terlihat di situ, Pak. Itu cuman ini aja. Bagaimanapun, ya semua akan menjadi kadrun pada akhirnya, Pak Paul. Saya kira begitu. Terima kasih, Pak Paul. Sama ya, tapi ini benar loh ya, itu 10 tahun terakhir ini justru zamannya PDIP ini yang perda-perda syariah ini paling banyak bermunculan. Entah mengapa, ya itu tadi si ini pemilik partai ini kok ya begitu cerobohnya ini ya, atau memang sengaja, atau memang seperti teman saya bilang itu, jangan-jangan memang Megawati itu tidak suka dengan orang Tionghoa juga bisa ya. Nah, karena dia sebagai pemilik kan, bukan lagi berpikirnya sebagai sebagai institusi nasionalis, tetapi dia pemilik. Itu memang mengejutkan ya, statement dia petugas partai gitu ya, dia adalah petugas partai, itu memang mengerikan sekali ya statement itu ya.
Waduh. Ya, Jadi gini Pak ya. Paul, partai-partai politik itu dibuat jadi semacam perusahaan inkorporasi Pak, gitu. Ya. Iya, jadi Dibuat semacam betul. semacam perusahaan. Dan gitu. ownership-nya itu perorangan lagi. Ownership-nya itu ya keluarga Pak, partai keluarga, Ya. sama kayak kita di dunia bisnis gitu Pak Paul. Makanya Jadi itu jadi yang nggak terjadi profesional sebenarnya. begitu. Nah, jadi kalau udah sampai misalkan, nah ini yang kemarin jadi saya ingat apa yang kata Pak Santiamer, sayangnya di Indonesia ini memilih seorang presiden itu harus lewat partai. Coba kalau ada yang independen, rakyat bisa pilih langsung. Mungkin kita bisa dapat pimpinan yang tepat. Kalau ini tidak mungkin Pak, dengan kondisi yang ada sekarang ini, orang akan bisa dapat katakanlah pemimpin yang ideal bagi rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Semua pasti akan memperjuangkan kepentingan partainya masing-masing gitu. Tetapi ada tetapinya. Partai-partai lain tidak mengatakan bahwa kadernya yang ditunjuk untuk jadi pejabat itu sebagai petugas, walaupun mungkin seperti itu juga, tapi dia simpan dalam hati diam-diam gitu, Pak. Ya. Tapi partai yang satu ini jelas mengatakan seorang pimpinan negara loh, hanya seorang petugas partai gitu. Ya. Itu merendahkan intelektualitas dan iya, gila itu. Iya, merendahkan pimpinan negara yang sekarang maupun nanti calon pimpinan negaranya yang akan datang gitu. Bagaimana bagaimana rakyat bisa percaya kepada pemimpin negara yang cuma dianggap sebagai petugas partai? Pak Uti. Oke, silakan Pak, dilanjut. Saya cuma sampaikan ini Pak Eka dulu. Nggak apa-apa. Silakan. Saya nggak apa-apa, saya baru masuk juga, jadi nggak terlalu ngikutin di awal. Cuman tadi saya lihat apa sedikit itu cuplikannya. Itu ya Pak Paul, apa tuh? Apa tadi tuh, tenda PDIP atau makin kadrun? Enggak, ya kalau judul apa tadi, PDI makin kadrun. Kalau yang tadi apa tuh, tenda tuh apa tuh Pak? Untuk bikin apa tuh ya? Yang tadi dibikin di rumah Pak Paul ya? Oh, saya buat bikin ini Pak. Saya udah mulai masuk pelayan internasional, jadi kita bikin studio yang itu bikin studio. Terus ruang ini saya korbanin, saya pindah belakang, bikin pakai kayu, bikin rumah kayu di belakang. Dan itu ada orang Paris, orang dari Prancis yang misu-misui saya anjing bangsat itu loh, yang di channelnya Bom nawarin duit saya 100 juta. Ya itu nggak taunya malah ada orang dari Paris datang kemari, lalu saya baptis. Luar biasa, Tuhan baik ya. Iya. Ya udahlah, saya ikut nyawer juga lah nanti. Luar biasa. Gimana Pak? 2.000 euro lah nanti. Haleluya, luar biasa. Itu nanti transfernya kasih tahu aja, nanti WA aja kemana ya. Siap, Komandan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.